Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jamin di Masjid Official Channel. Untuk video kali ini, saya mau berbagi ke teman-teman yang mau bikin brand, yang mau jualan, yang mau membangun brand, tapi modalnya tipis. Dan saya mau ngasih beberapa tips untuk brand pemula dengan modal yang terbatas. Apa saja yang diperlukan, yang paling penting, dan yang tidak penting bisa dinantikan. Yang pertama, teman-teman kalau mau bikin brand, sebelum teman-teman bikin produknya, teman-teman bisa bikin woven dulu, seperti ini. Woven yang nanti teman-teman bisa taruh untuk di bagian punggung. Dan yang bahan bagus, teman-teman bisa minta ke tempat vendor label, mintanya bahan damas. Dan ini label, jenis label untuk di bagian punggung. Dan yang kedua, label ini adalah label taffeta atau label satin. Ini sebenarnya sama saja, tergantung teman sendiri mau menggunakan ini atau ini sama saja gunanya. Dan ini kebanyakan digunakan adalah untuk label yang di bagian dalam seperti ini. Di sini nanti biasanya ada. Sebenarnya ini penting, tapi nggak penting juga. Yang penting ada satu label di bagian punggung ini. Teman-teman bisa pilih menggunakan taffeta atau satin, mana yang teman suka. Dua-duanya rekomendasi semuanya dan bagus semuanya. Yang ketiga adalah handtag. Handtag perlu nggak? Menurut saya enggak, juga nggak apa-apa. Selama brand kita belum jalan penjualannya, menurut saya lebih baik daripada budget ini. Budget untuk bikin handtag lebih baik digunakan untuk bikin baju itu sendiri. Dan cukup dengan satu label ini dulu. Kalau teman-teman ada budgetnya lebih, teman-teman bisa bikin label yang kecil untuk di saku. Tapi brand besar seperti Uniqlo aja cuman pakai di bagian punggung yang kecil dan di bagian dalam untuk label washingnya doang. Jangan terlalu banyak label, nanti terlalu rame dan kurang bagus. Lagian itu akan boros untuk pengeluaran. Untuk membuat label, teman-teman bisa cari vendor yang bisa minimalnya nggak terlalu besar. Kalau nggak salah di Bandung, Jogja itu ada yang pembikinan label bisa untuk 100 losin. Itu 100 losin termasuk sedikit loh. Kita bisa mengeluarkan budget di bawah 1 juta untuk membuat label itu sendiri. Untuk berikutnya adalah produksi. Produksi teman-teman bisa cari konveksi atau vendor yang masih bisa minimalnya sedikit. Untuk membuat produk, teman-teman bisa bikin produk itu kaos, kemeja. Jangan terlalu banyak dulu artikelnya. Yang penting teman-teman bisa jualan dulu. Dan untuk penjualannya gimana? Penjualan sebenarnya untuk brand pemula nggak usah mikir terlalu gede seperti toko atau store. Teman-teman bisa gunakan online shop seperti Instagram atau Shopee. Teman-teman bisa mendaftar di sana untuk berjualan. Itu yang sekarang paling ramai adalah Shopee. Itu brand-brand gede pun banyak menggunakan Shopee dikarenakan ya mereka harus bisa jualan, tidak boleh kalah karena tidak boleh berhenti dengan store mereka yang kurang pembelinya. Mereka tetap harus bertahan untuk berjualan, makanya mereka banyak masuk ke Shopee. Apalagi sekarang event-event itu nggak ada. Mudah-mudahan tahun depan sudah normal kembali. Dan untuk berikutnya, kalau teman-teman sudah jalan di Shopee untuk penjualannya, teman-teman bisa menawarkan ke store-store besar di kota-kota besar di Indonesia. Misalkan Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Bali, Malang, Jogja, banyak sekali kota besar. Tawarkan produk teman-teman untuk konsignasi atau nitip ke mereka. Dan itu kalau
teman-teman udah masuk, itu peluangnya besar sekali. Kenapa? Teman-teman bisa produksi tanpa memikirkan jualan. Yang online bisa menjadi sampingan dan nggak menjadi utama. Kenapa bisa peluangnya gede sekali? Karena satu toko teman-teman bisa menitipkan 6 piece, misalkan S1, M2, L2, XL1, untuk 6 toko adalah 6 itu udah 36 piece, itu adalah 3 losin. Misalkan teman-teman produksi 5 artikel, udah 3 kali 5, itu sudah banyak dan teman-teman nggak usah mikirin untuk jualan. Malahan online itu sendiri jadi kesampingan. Kalau konsinyasi atau kita nitip di toko lain, biasanya terkena biaya konsinyasi. Ada yang 35%, 30%, 40%, tergantung peraturan yang ada di toko-toko yang kita titipin. Dan teman-teman tinggal memikirkan produksi dan memikirkan lagi seperti handtag yang harus dipersiapkan, memikirkan lagi packaging yang bagus kalau brand teman-teman sudah jalan. Tapi untuk pemula sekali, mendingan tetap harus bikin label cukup 1 untuk menghemat biaya, dan kita cukup jualan di Shopee atau Instagram, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Dan setelah itu jalan, baru berpikir untuk selanjutnya. Oke, cukup sekian video dari kita. Semoga membantu untuk brand-brand pemula. Dan ingat, tidak ada yang tak mungkin di dunia ini. Tetap semangat untuk bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.